Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Diajani Nugraha, NRP 1051-1910000027, Bidang Instrumentasi Angkatan 2019. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas lanjutan kemarin tentang Electrical Power Conversion System, yakni Switching and Semiconductor Power. Baik, di sini ada elemen rangkaian daya di PES atau Power Electronic System adalah yang pertama saklar, yang kedua adalah reaktor yang berkaitan dengan induktor dan kapasitor. Yang pertama saklar itu untuk mengontrol transfer energi, yang kedua reaktor untuk memperlancar transfer energi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang saklar ideal dan saklar nyata. Dalam saklar ideal, dalam keadaan off, arus yang melewati saklar adalah 0, dan saklar mampu mendukung tegangan apapun yang melewatinya. Rumusnya, off sama dengan 0, lalu infinity kurang dari sama dengan V, off kurang dari sama dengan plus infinity. Lalu, dalam keadaan on, tegangan pada saklar adalah 0, dan saklar mampu melewatkan arus apapun yang melaluinya. On sama dengan 0, lalu min infinity kurang dari sama dengan I on kurang dari sama dengan plus infinity. Yang ketiga, saklar dapat nyala dan mati secara instan. Saklar tidak memerlukan energi untuk menghidupkan atau mematikan atau mempertahankan status on atau off. Yang terakhir, karakteristik saklar stabil di bawah semua kondisi sekitar. Untuk saklar nyata, yang pertama, keadaan off saat ini adalah bukan 0. Arus di saklar nyata disebut sebagai arus bocor. Kapasitas pemblokiran tegangan status off itu terbatas. Untuk tegangan status on itu statusnya tidak 0. Ada kondisi di mana tegangan ini disebut dengan penurunan konduksi. Nah, daya dukung atas keadaan on itu terbatas. Ada daya yang terbatas dalam status off, yakni kerugian pemblokiran, dan status on, yakni kerugian konduksi. Yang ketiga, beralih dari satu keadaan dan keadaan lain membutuhkan waktu yang terbatas. Akibatnya, frekuensi operasi maksimum saklarnya juga terbatas. Konsekuensi dari waktu switching yang terbatas adalah kerugian switching yang terkait. Yang keempat, saklar membutuhkan energi eksternal dan juga keadaan saklar. Saklar nyata membutuhkan sirkuit pendukung, yakni sirkuit penggerak untuk menyediakan energi ini. Yang terakhir, karakteristik saklar terbatas secara termal. Daya pada perangkat itu tidak 0, itu muncul sebagai panas dan untuk menaikkan suhu perangkat. Untuk mencegah kenaikan suhu yang tidak terbatas, alat bantu eksternal diperlukan untuk menghilangkan panas dihasilkan dari perangkat ini. Saklar nyata mengalami sejumlah mode kegagalan yang terkait dengan tegangan status off atau batas arus status on. Saklar nyata juga bisa disebut dengan real switching. Lalu di sini saya membahas tentang pengalihan daya praktis. Yang pertama ada saklar yang tidak terkontrol, di mana status on atau off saklar ini ditentukan oleh status sirkuit daya, di mana perangkat terhubung dan tidak ada input kontrol ke perangkat. Contohnya dalam komponen dioda. Yang kedua, saklar semi terkontrol. Saklar ini dapat diputar ke salah satu statusnya, yakni bisa on atau bisa off dengan input kontrol sesuai ke terminal kontrolnya. Satu saklar lainnya hanya dapat dicapai melalui intervensi dari sirkuit daya, contohnya tiristor. Saklar ini dihidupkan oleh arus yang disuntikkan ke terminal gerbang dan mematikan tiristor konduktor dengan mengurangi arus utama melalui perangkat menjadi 0. Yang ketiga ada saklar yang dikendalikan. Kedua status saklar on atau off dapat dicapai melalui sinyal kontrol yang sesuai yang diterapkan ke terminal kontrol perangkat. Contohnya ada BJT, yakni Bipolar Junction Transistor, FET, transistor efek medan,
GTO gerbang turn on, IGBT transistor bipolar gerbang terisolasi yang termasuk ke dalam kelompok saklar ini. Lalu selanjutnya ada switching dioda, yakni ketika dioda diberi bias maju VAK lebih dari 0, maka dioda mendekati saklar on. Saat V on sama dengan VF 0, I on ditentukan oleh sirkuit eksternal. Kedua, ketika dioda dibias mundur FAK kurang dari 0, dioda mendekati saklar off. I atau arus off sama dengan I ref 0, sedangkan V off-nya ditentukan oleh sirkuit eksternal. Yang ketiga, dalam kondisi on dan off, dioda mendisipasi daya tertentu. Ada dua kondisi, yakni conduction loss dan poking loss. Yang pertama, P on sama dengan VF I on. Yang kedua, saat off, P off sama dengan V off I ref. Yang keempat, dioda tidak memiliki input kontrol yang eksplisit. Mencapai status on dengan penundaan saat perangkat dibias maju. Memblokir ke status off setelah penundaan ketika arus maju menjadi 0. TR sendiri sama dengan waktu pemulihan ke depan. TRR itu membalikkan waktu pemulihan. Waktu pemulihan maju jauh lebih sedikit daripada waktu pemulihan terbalik. Untuk membatasi suhu sambungan agar tidak melebihi nilai diizinkan, perlu untuk membawa panas dari sambungan dan meneruskan ke lingkungan. Yang keenam, dioda tidak memerlukan rangkaian penggerak. Keadaan perangkat tergantung pada kondisi sirkuit daya. Dioda adalah saklar searah karena melewati arus positif dan memblokir tegangan negatif. Untuk energi lonjakan jangka pendek yang dapat ditahan oleh dioda diberikan oleh peringkat I2T-nya. Untuk melindungi dioda perlu menggunakan sekring seri untuk mencegah lonjakan energi yang lebih tinggi melewati dioda. Lalu di sini ada spesifikasi dioda dan jenis dioda yang digunakan. Untuk spesifikasi penting dioda, yang pertama ada arus maju. Rata-ratanya itu untuk menilai kesesuaian dengan rangkaian daya. Yang kedua ada tegangan pemblokiran terbalik. Ini untuk menilai kesesuaian dengan rangkaian daya. Yang ketiga tegangan dalam keadaan on. Ini menilai kerugian pemblokiran. Yang kelima ada impedansi untuk membantu desain thermal. Yang keenam membalikkan waktu pemulihan. Ini untuk menilai kemampuan switching frekuensi yang tinggi. Dan yang terakhir peringkat I2T ini untuk perancang perlindungan hubungan singkat. Nah, lalu di sini ada jenis dioda yang digunakan sebagai switching. Yang pertama Schottky dioda, yang kedua rectifier, yang ketiga phase dioda, yang keempat ada thyristor atau silicon control rectifier atau SCR. Nah, di sini saya akan membahas tentang mekanisme thyristor atau silicon control rectifier SCR. Nah, setelah arus anoda mencapai tingkat arus penguncian setelah pemicuan, perangkat ini tetap on. Contohnya dalam gate turn off atau GTO. Yang kedua, untuk menghubungkan silicon control rectifier ini, arus anoda harus dikurangi di bawah tingkat penahanan atau waktu yang relatif lama yang memungkinkan thyristor ini untuk mendapatkan kembali kapasitas pemblokiran majunya. Yang ketiga ada karakteristik switching dari SCR. Awalnya ketika tegangan maju diterapkan di seluruh perangkat, keadaan mati atau DV sama dengan DT statis harus dibatasi agar perangkat tidak menyala. Ketika arus gerbang diterapkan dengan anoda dalam keadaan pemblokiran maju, ada waktu tunda yang terbatas sebelum arus anoda mulai terbentuk. Waktu tunda ini biasanya sepersekian mikrodetik. Setelah waktu tunda, perangkat berjalan dan arus anoda menumpuk hingga nilai penuh IT. Tingkat kenaikan arus anoda selama waktu ini tergantung pada rangkaian beban eksternal. Nah, yang keempat ada SCR ini memiliki kekurangan, yakni yang pertama, saat memblokir tegangan maju atau mundur, ada arus bocor kecil yang mengalir. Saat melakukan arus maju, tegangan rendah dijatuhkan. Ada kerugian daya yang terbatas dalam konduksi dan pemblokiran. Lalu proses nyala dan mati atau on-off-nya itu tidak instan.
Kerugian perangkat menjamin desain thermal yang tepat. Untuk menyalakan SCR ini membutuhkan energi melalui rangkaian gerbang. Biasanya ini cukup kecil. Dan untuk mematikan membutuhkan energi yang disuplai melalui rangkaian komutasi eksternal. Energi ini biasanya jauh lebih besar daripada energi penyalaan yang disuplai melalui gerbang. SCR melalui arus arah dan memblokir tegangan dua arah. Lalu saya akan membahas tentang mekanisme dari BJT atau bipolar junction transistor. Di sini ada 3, yakni perangkat 3 terminal atau ECB, emitor, kolektor, dan basis. Yang kedua, transistor persimpangan bipolar dalam pengalihan. Yang ketiga, ada karakteristik peralihan transistor persimpangan bipolar. Nah, yang pertama ada ECB, emitor, kolektor, dan basis. Kolektor emitor itu membentuk pasangan terminal daya, sedangkan basis dan emitor membentuk pasangan terminal kontrol. Di wilayah cut-off, arus basis adalah 0 dan perangkat mampu memblokir tegangan maju. Di daerah aktif, arus kolektor ditentukan oleh basis atau IC sama dengan IB. Di wilayah operasi aktif, disipasi perangkat tinggi. Di daerah jenuh, basis overdrive. Lalu untuk perangkat penjatuhan tegangan maju dan arus ditentukan oleh sirkuit eksternal. Yang kedua ini yang transistor persimpangan bipolar dan dalam pengalihan. Perangkat melewatkan arus bocor saat off, tegangan status off terbatas. Lalu ada penurunan tegangan di perangkat saat on. Lalu arus saat statusnya itu on itu menjadi terbatas. Disipasi perangkat adalah masing-masing kehilangan konduksi dan pemblokiran. Persyaratan kontrol kondisi yang sesuai adalah IB sama dengan 0, 0 itu keadaan mati, IB/IC itu baru statusnya aktif. Kerugian konduksi, pemblokiran, dan pensaklaran meningkatkan suhu sambungan perangkat. Di WCT ini, di transistor persimpangan bipolar dan pengalihan ini, desain thermal tepat harus dibuat. Saklar membutuhkan waktu terbatas untuk menghidupkan dan mematikan setelah drive dasar terbuat. Di sini ada T on sama dengan TD plus TR, TD sama dengan atau artinya delay time, TR artinya rise time. Lalu T off sama dengan TS plus TF. TS sendiri artinya storage time dan TF fall time. Perangkat membutuhkan sirkuit penggerak. Resistor memblokir tegangan positif dan melewatkan arus positif. Selama transisi off atau on dan on atau off, titik pengoperasian saklar harus dibatasi agar tetap berada dalam area operasi aman SOA di bidang VI. Lalu di sini ada karakteristik peralihan transistor persimpangan bipolar. Ada 2 kondisi, yakni saat menyala dan saat mati. Saat menyala, basis itu akan dikenakan biaya. Setelah penundaan, persimpangan kolektor memulai konduksi. Dalam waktu TR tadi, tegangan kolektor emitor turun hampir secara linear. Arus kolektor dimulai dari saat tegangan kolektor emitor mulai turun. Kenaikan arus kolektor dengan waktu selama transisi ini ditentukan oleh rangkaian eksternal. Dan saat kondisi mati, drive basis maju dilepas dan drive basis negatif diatur. Persimpangan basis emitor dan basis kolektor tetap bias maju untuk durasi waktu penyimpanan. IC terus mengalir dan penurunan VCE tetap rendah. Lalu persimpangan mungkin mulai memblokir. Lalu di sini ada pengenalan di sini. Sejauh ini transistor sebagai saklar yang ideal. Karena yang pertama, transistor on melalui jumlah arus yang terbatas. Kedua, tergantung pada tegangan terminal. Yang ketiga, ada turunan hubungan arus tegangan I sampai V 1-5. Gerbang transistor sumber semua memiliki kapasitansi E sama dengan C dV per dt, lalu dt sama dengan C per I dV. Kapasitansi dan arus menentukan kecepatan. Lalu kita juga menjelajahi apa arti sebenarnya dari lever terdegradasi. Lalu di sini ada outline yang akan kita bahas selanjutnya.
ada MOS kapasitor, NMOS I sampai 1-5 karakteristik, PMOS 1-5 karakteristik, DC karakteristik dan transfer function, noise margin, latch up, phase transistor dan twisted inverter. Lalu di sini ada MOS kapasitor, ada gate and body dari MOS kapasitor. Lalu untuk mode operatingnya di sini ada akumulasi, depletion dan inversion seperti pada gambar di sini. Ini ada polysilicon gate, yaitu silicon dioxide insulator. Depletion region, lalu yang ketiga inversion region, depletion region. Lalu ini saya akan membahas tentang terminal voltage. Mode operasi tergantung pada VG, VD, sama VS. Sumber dan T-scan adalah terminal difusi simetris. Menurut konversi, sumber adalah terminal pada tegangan yang lebih rendah, maka VDS kurang dari sama dengan 0. Lalu NMOS-nya di ground. Lalu kita harus awalnya menganggap sumber adalah 0 juga. Dan ada 3 wilayah operasi, cut off, linear, dan saturation. Lalu NMOS cut off ini tidak ada channel, IDS sama dengan 0. Ini yang P-type body, VGS-nya 0, dan ini ada VGD. Lalu ada NMOS linear. Di sini ada formulir saluran, ada arus dari D ke S, dari S ke D, lalu IDS meningkat dengan VDS, lalu E mirip dengan resistor linear. Lalu di sini ada NMOS saturation. Jadi channel pinch off, IDS independent, lalu menggunakan satu range dan mirip dengan sumber pada saat ini. Lalu di sini ada channel charge, ada MOS structure looks like parallel plate capacitor while operating in conversion. Di sana ada gate, oxide, dan channel. Lalu ini P-type body juga. Di sini ada gate oxide-nya, ada good insulatornya juga. Kalau di gambar sebelah kanan ada gate, source, drain, channel, sama P-type body. Lalu ada carrier velocity. Ini pengisian dilakukan oleh Emin. Kecepatan pembawa V sebanding dengan medan E lateral antara sumber dan saluran. V sama dengan MEM yang disebut dengan mobilitas. E sama dengan VDS per L. Lalu waktu bagi operator untuk melintasi saluran, T sama dengan L per V. Lalu di sini ada rumus dari NMOS linear 1 sama dengan 5. IDS sama dengan Q channel per T. Lalu di sini ada ini rumusnya. Lalu di sini ada NMOS saturation yang ini rumusnya. Lalu ini ada NMOS summary, ada cut off, linear, dan saturation. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai switching as semiconductor power. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.